Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi dasar Keystone malam ini yang sudah ditentukan oleh gereja diambil dari kitab Filipi 1 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur jikalau saat ini Tuhan telah memberkati kami boleh bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Buka hati kami dan mampukan kami untuk bisa menerima dengan penuh sukacita, serta mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami dan menghayati di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 30, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema persekutuan kita malam ini yang juga sudah ditentukan oleh gereja, yaitu hidup berarti berbuah. Saya akan membaca sekali lagi ayat 21 dan ayat 22.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita terima ini sebenarnya merupakan pergumulan Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Rasul Paulus setelah bertobat, dia berkomitmen bahwa hidupnya hanya untuk Kristus. Dan dia telah meyakini jikalau dia mati, itu adalah suatu keuntungan. Karena dia percaya pasti akan bertemu dengan Yesus Kristus di surga. Namun jika Kristus masih memberi hidup di dunia ini, dia mengatakan ia harus bekerja untuk berbuah. Di dalam ayat 22 tadi dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saat itu Rasul Paulus ada di dalam penjara. Rasul Paulus di penjara bukan melakukan kejahatan, bukan melakukan pembunuhan, juga bukan karena perampasan, tetapi karena bersaksi tentang Kristus Yesus. Cinta Paulus kepada Kristus begitu besar, tersirat secara manusia. Jika boleh memilih, ia memilih untuk mati dan diam bersama dengan Kristus. Paulus sangat merindukan untuk bertemu Kristus secara pribadi. Namun di sisi lain, Paulus juga sadar bahwa hidupnya di dunia ini memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Ia harus menghasilkan buah rohani di dalam melayani jemaat. Komitmen ini pun adalah ekspresi konkret dari cinta dan ketaatan Paulus kepada Kristus. Paulus sangat merindukan untuk bertemu dengan Kristus secara pribadi. Namun di sisi lain Paulus juga sadar bahwa hidupnya bekerja menghasilkan buah rohani di dalam melayani jemaat. Komitmen ini pun adalah ekspresi konkret dari cinta dan ketaatan Paulus kepada Kristus. Cinta dan komitmen Paulus terlihat dari bagaimana ia memandang segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Ketika ia di penjara, Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu demi kemajuan Injil. Paulus bahkan melihat bahwa melalui pemenjaraan dirinya, banyak orang beriman yang semakin dikuatkan imannya dan semakin berani dalam memberitakan Injil. Kalau kita melihat di dalam ayat 12 sampai dengan 14, di situ jelas sekali dikatakan buah-buah pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus tidak menjadi putus asa sekalipun harus menderita karena Kristus. Bahkan dia telah memberi teladan kepada kita untuk tidak mengeluh ketika suatu situasi hidup kita menjadi sulit. Paulus juga memberi teladan kepada kita untuk tetap taat, bekerja, menghasilkan buah rohani
dan membawa berkat bagi banyak orang selagi masih bernafas. Kita harus menyadari seperti Rasul Paulus bahwa hidup ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Baik itu buah pertobatan, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa, dan lainnya. Kita dapat melayani Tuhan dimanapun kita berada. Pelayanan bagi jiwa-jiwa tidak hanya di dalam gereja saja, tetapi juga di luar gereja. Begitu banyak jiwa yang belum mengenal Kristus. Melalui setiap pribadi kita, Tuhan dapat memakai hidup kita untuk menjadi saksi Kristus. Orang-orang di sekitar kita akan melihat kehidupan yang kita jalani, sehingga mereka akan mendapat berkat melalui kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus bekerja untuk memberi buah bagi Kristus. Sekalipun tantangan, rintangan, bahkan penderitaan akan terus-menerus menerpa kita. Tetapi kita bisa meneladan dari Paulus. Sekalipun Paulus menderita, dia dipenjara, namun dia tetap mengabarkan Injil. Tidak ada kata selesai selama kita masih hidup di dunia ini. Kalaupun saat ini kita masih belum tahu apa yang harus kita lakukan, lakukan saja kebaikan dan perintah-perintah yang Tuhan firmankan. Dengan menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri, ke kanan, kita telah ikut ambil bagian untuk memberi buah bagi Kristus. Saudara, ingatkah kita bahwa kita dipilih oleh Allah di dalam Kristus Yesus, namun kita juga diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Kita tahu sejarah Rasul Paulus. Sebelum dia percaya kepada Kristus, dia adalah sosok orang yang sangat benci dengan nama Kristus. Bahkan dia akan menghapus nama Yesus dengan melakukan penganiayaan terhadap orang-orang milik Kristus. Namun justru usaha yang dilakukan oleh Paulus itu membawa dia ke jalan yang benar, di mana akhirnya Tuhan Yesus memanggil dia dan memakai dia menjadi orang yang sangat luar biasa, memberitakan Injil, memberitakan sukacita kepada semua orang. Nah, saudara-saudara, banyak teladan yang bisa kita terima melalui kehidupan Rasul Paulus dalam melaksanakan pekerjaan, dalam mengisi hidup pemberian Tuhan supaya berbuah. Jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah sebelum Tuhan memanggil kita. Sekali lagi, mari kita terus bekerja untuk memberi buah bagi Kristus. Dan Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita. Dan buah-buah itu akan dirasakan juga oleh orang lain, sehingga orang lain mengaku dan percaya kepada Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, jikalau Engkau telah mengingatkan kami, supaya kami bisa mengisi hidup pemberian-Mu ini untuk bekerja dan berbuah. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan, rintangan, penderitaan, namun Engkau di pihak kami, dan Engkau juga yang menguatkan kami. Engkau telah nyata menolong memberkati hamba-Mu
Rasul Paulus yang terus mengisi hidupnya untuk bekerja menghasilkan buah-buah rohani, sehingga banyak orang yang bertobat menerima Engkau. Tuhan, pakailah kami Tuhan, supaya kami bisa mengisi hidup pemberian-Mu ini untuk berbuah, supaya banyak orang yang memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.